Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Buana dengan NIM 112300183000052. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Dr. Abdul Ghafur MPD. Materi yang akan saya bahas adalah perkembangan Islam di Asia, tepatnya di India dan Nusantara, dengan fokus pada subbab yaitu analisis perbandingan perkembangan Islam di Nusantara dan di India, serta keterkaitannya dengan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan materi. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu analisis perkembangan Islam di India dan Nusantara. Secara umum, perkembangan Islam di kedua wilayah tersebut memiliki beberapa persamaan. Islam sama-sama masuk melalui jalur perdagangan, dakwah para ulama, serta interaksi sosial dan budaya. Pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat menjadi tokoh yang penting dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Selain itu, para ulama dan kaum sufi menggunakan pendekatan damai serta menyesuaikan dakwah dengan budaya lokal, sehingga Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun, meskipun memiliki proses awal yang hampir sama, perkembangan Islam di India dan Nusantara itu memiliki perbedaan yang cukup jelas, terutama dalam bidang politiknya. Di India, perkembangan Islam sangat dipengaruhi oleh kekuasaan politik kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal. Penyebaran Islam pada masa tersebut itu tidak hanya melalui dakwah, tapi juga melalui ekspansi wilayah dan penaklukan. Oleh karena itu, Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam sistem pertahanan, administrasi negara, serta kebijakan politiknya. Sebaliknya, di Nusantara perkembangan Islam berlangsung secara lebih damai. Islam berkembang melalui aktivitas perdagangan, hubungan antar masyarakat, perkawinan, pendidikan, dan dakwah budaya. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara muncul setelah masyarakat dan para penguasa lokal secara bertahap menerima ajaran Islam, bukan melalui penaklukan besar-besaran. Selanjutnya, jika kita lihat dari aspek budayanya, perkembangan Islam di India menghasilkan perpaduan antara budaya Islam, Persia, dan India. Akulturasi tersebut melahirkan berbagai karya seni dan bangunan megah. Salah satunya adalah Taj Mahal, yang hingga saat ini menjadi salah satu simbol peradaban Islam di India. Sementara itu, di Nusantara terjadi proses akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Hal tersebut terlihat pada seni wayang, gamelan, berbagai tradisi adat, serta arsitektur masjid yang memiliki ciri khas Nusantara. Pendekatan yang menghargai budaya lokal tersebut yang menjadikan Islamlah di Nusantara berkembang dengan karakter yang moderat, toleran, dan mudah diterima oleh masyarakat. Dari sisi sosial, Islam di India membawa perubahan terhadap sistem kasta yang telah lama berkembang dalam masyarakat Hindu. Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Meskipun demikian, perbedaan antara budaya dan agama di India juga sempat memunculkan berbagai konflik sosial pada masa-masa tertentu. Nah, berbeda dengan di India, perkembangan Islam di Nusantara itu berlangsung relatif lebih damai. Para penyebar Islam itu memilih pendekatan sosial dan budaya, sehingga masyarakat tidak merasa dipaksa untuk menerima ajaran Islam. Cara dakwah yang bijaksana tersebut tuh membuat Islam mudah berkembang dalam berbagai wilayah di Nusantara. Selain itu, baik di Nusantara maupun di India, perkembangan Islam memberikan dampak yang besar terhadap dunia pendidikan. Di India berkembang berbagai madrasah dan pusat-pusat keilmuan Islam, terutama pada masa Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal. Lembaga-lembaga tersebutlah yang menjadi tempat berkembangnya ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Sedangkan di Nusantara, berkembang lembaga pendidikan pesantren yang hingga sekarang masih menjadi salah satu pusat pendidikan Islam. Pesantren itu memiliki peran yang penting dalam mengajarkan ilmu agama, membentuk akhlak, serta mencetak generasi muslim yang berilmu dan berkarakter. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan Islam di India lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan politik dan kekuasaan kerajaan.
Sedangkan perkembangan Islam di Nusantara lebih dipengaruhi oleh perdagangan, pendidikan, serta pendekatan budaya. Walaupun jalur perkembangannya berbeda, keduanya sama-sama memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban Islam di Asia, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu keterkaitan sejarah perkembangan Islam dengan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI di Madrasah Ibtidaiyah itu tidak hanya bertujuan agar siswa mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah. Lebih dari itu, pembelajaran sejarah bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter seperti religius, toleransi, kerjasama, tanggung jawab, serta semangat dalam menuntut ilmu. Melalui pembelajaran sejarah perkembangan Islam, siswa dapat memahami bahwa penyebaran Islam itu dilakukan dengan cara-cara yang damai, seperti perdagangan, pendidikan, dakwah, dan pendekatan budaya. Hal inilah yang mengajarkan bahwa perbedaan dapat disikapi dengan bijaksana melalui dialog, keteladanan, dan sikap saling menghormati. Perkembangan Islam di India juga memberikan banyak pelajaran bagi peserta didik. Salah satunya adalah sikap toleransi yang diterapkan oleh Kaisar Akbar dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Nilai toleransi tersebut itu dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, peninggalan sejarah seperti Taj Mahal dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan kepada siswa bahwa peradaban Islam juga berkembang dalam bidang seni, arsitektur, dan kebudayaan. Sementara itu, perkembangan Islam di Nusantara memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Penyebaran Islam dilakukan melalui pesantren, dakwah, dan pendekatan budaya. Peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam secara damai dan kreatif dapat menjadi inspirasi bagi guru madrasah ibtidaiyah dalam memilih metode pembelajaran yang menarik, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, mempelajari sejarah perkembangan Islam bukan hanya bertujuan untuk mengetahui masa lalu, tetapi juga untuk mengambil hikmah dan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini. Melalui pembelajaran sejarah, peserta didik diharapkan mampu meneladani akhlak para tokoh Islam, menghargai keberagaman budaya dan agama, serta memiliki semangat untuk terus belajar dan berkontribusi bagi masyarakat. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa perkembangan Islam di India dan Nusantara memiliki persamaan dalam proses awal penyebarannya, yaitu melalui perdagangan, dakwah, dan interaksi sosial budaya. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam aspek politik, budaya, dan sosial. India lebih dipengaruhi oleh kekuasaan kerajaan Islam, sedangkan Nusantara berkembang melalui pendekatan yang lebih damai dan akulturasi budaya. Pembelajaran sejarah perkembangan Islam di Madrasah Ibtidaiyah menjadi sangat penting karena tidak hanya memberikan pengetahuan sejarah, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang religius, toleran, menghargai keberagaman, serta memiliki semangat untuk terus menuntut ilmu. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.